Yo, Diet Podcast balik lagi pada minggu ini. Nah, gak kerasa nih, terhitung semenjak Maret 2020 lalu, kita udah hidup bareng pandemi selama 8 bulan. Nah, 8 bulan ini, ada aja stres dan beban pikiran yang muncul yang bisa ganggu kondisi mental kita. Nah, dan gimana sih? Tips dan triks ala tim Diet, cara kita ngendaliin stres. Wait, tapi sebelum mulai, kita tetap ngingetin untuk teman-teman semua untuk tetap jaga jarak, jaga kesehatan dan jaga hati agar teman-teman semua bisa survive dan dengerin podcast ini. So, this is it. The 8 Podcast. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bahas mengenai kesehatan mental di tengah pandemi. Karena seperti yang kita tahu, pandemi itu membawa berbagai macam dampak. Salah satunya pasti berdampak pada kecemasan, bahkan sampai berujung depresi yang paling parahnya. Nah, dari dampak-dampak tersebut, kita bisa melihat dari belakangan ini yang kita lihat itu pada remaja dan anak-anak, ya Kak Sivan? Ya, betul juga. Banyak remaja sama anak-anak stres ya, gara-gara kondisi pandemi sekarang. Karena juga kan di usia mereka yang lagi produktif-produktifnya nih, kita pasti tahu lah mereka tuh lagi senang-senang berinteraksi, bersosialisasi, tapi untuk saat ini mereka harus dibatasi dulu. Jadi mungkin itu yang membuat mereka stres atau bahkan sampai depresi gitu. Gimana tuh, Van? Iya ya, kalau dipikir-pikir memang di usia remaja ini kita harus banyak ini berinteraksi dengan sosial ya. Terus di masa karena pandemi sekarang, karena dibatasin, cuma bisa interaksi lewat ya virtual lah, nggak bisa interaksi langsung, main bareng, ini bareng. Kayaknya itu menimbulkan stres baru bagi mahasiswa dan pelajar di saat sekarang ini ya. Iya, terlebih sekarang kan sistemnya udah diganti semua kan, jadi sekolah online, kuliah online. Nah, itu memicu stres baru juga nih sama mereka kan. Tuh gimana tuh? Iya, sekolah online, kuliah online, serba online segala macam ya. Kayaknya sih ya membuat stres yang baru bagi mereka. Soalnya gimana? Enggaknya kita udah ngelihat banyak kasus terjadi ya. Udah lebih, bukan cuma 1-2 kasus gitu. Udah banyak pelajar bunuh diri, memilih untuk mengakhiri hidupnya gara-gara kebanyakan stres, gara-gara kebanyakan pemikiran di kuliah online atau belajar online ini ya. Terutama para pelajar sih banyak kasusnya. Itu yang Karena tugas. Iya, kebanyakan tugas itu yang pernah aku dengar di berita ya. Jadi mereka ini, kita dulu SMP SMA itu ada berapa mata pelajaran ya? 14 kalau nggak salah ya. Nah, jadi tiap-tiap Iya, mata tapi itu yang pelajarannya itu ada tugas. Setiap minggunya ada tugas, dikasih tugas. Jadi pertemuannya itu diganti dengan tugas. Dan guru ini tidak tahu menahu dengan mata pelajaran yang lain gitu. Jadi dia tahunya ngasih tugas saja. Dan siswa ini saking banyaknya tugas yang menumpuk di ini dia, mereka jadi stres gitu. Dan aku pernah dengar juga waktu itu tuh mereka harus menyelesaikan tugas mereka sebagai syarat lulus syarat ikut ujian akhir semester. Nah, jadi yang jadi stres mereka baru di sini, mereka tuh nggak tahu mau ketika mereka nggak dapat materi baru, mereka nggak tahu mau nanya ke siapa gitu kan. Mau nanya ke teman nggak bisa, dibatasin karena sama-sama nggak bisa. Ya sama karantina. Mungkin temannya juga nggak tahu gitu kan. Nggak Mau tahu juga nanya apa. kakak, mungkin mereka anak pertama. Mau nanya orang tua,
mungkin orang tuanya juga nggak paham gitu kan, karena mungkin Mm-mm. adalah orang tua yang cuma lulusan SMP atau SD gitu, SMA. sehingga nggak paham Mm-mm. juga sama materi mereka. Jadi mereka bingung mau nanya ke siapa, akhirnya tugas itu nggak dikerjain sama mereka dan akhirnya numpuk sampai muncul surat peringatan dari sekolah itu kepada siswa tersebut gitu. Yang aku dengar ya, sampai dia stres akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, itu gimana jadinya gitu ya. Iya sebenarnya tugas-tugas sekolah itu emang dampaknya besar sih sama pelajar-pelajar gitu. Karena kejadiannya tuh nyata gitu di aku. Soalnya kan aku punya adik. Nah, adikku itu masih SMP. Mm-mm. Jadi dia mengalami lah itu namanya sekolah online gitu kan. Nah, dia semenjak udah hampir berapa bulan ya sekolah online. Itu dia awalnya sempet tuh sekolah kayak biasa, sekolah dateng gitu. Mm-mm. Cuman akhirnya karena naik lagi kan angka Covid jadi di-online kan lagi. Nah, semenjak beberapa bulan sekolah online itu dia jadi lebih sensitif, terus marah-marah, disinggung sedikit tentang sekolah langsung emosi gitu kan. Terus aku bingung kan ini kenapa lah nah ini kan. Kayak kelihatannya dia kayak sekolah tuh cuman apa sih isi classroom, absen gitu. Kelihatannya cuma kayak gitu aja kan. Iya Tapi sih, kok iya. dia kok sensitifan gitu. Jadi aku tanya lah, "Emang sekolahnya kayak mana sih?" Aku bilang gitu kan. Ternyata barulah dia ngasih tahu Mm-mm. tugasnya itu betul tadi yang kayak kau bilang itu, Van. Jadi tiap matkul itu emang tiap matkul, tiap mata pelajaran itu dikasih tugas. Jadi ada berapa mata pelajaran, setiap mata pelajaran itu ngasih tugas dan deadline-nya itu berdekatan kayak gitu. Jadi malah dia tuh kan nggak ngerti materinya karena dijelasin sama gurunya juga ya kayak mana lah jelasin virtual, cuman paling dikasih video atau disuruh baca Iya, aja, disuruh ngeringkas kan iya. kayak matematika, fisika kayak gitu kan pasti nggak bisa kan kita pahamin sendiri. Ya Jadi itu pas nggak di bisa, materi yang nggak heeh, bisa dibaca itu sebenarnya butuh mhm. penjelasan juga kan. Jadi pas dikasih tugas dia bingung nih mau ngerjain kayak mana. Itulah jadinya betul tadi ditumpuk sampai akhirnya jadi banyak, terus jadi stres sendiri, jadi marah-marah sendiri, jadi sensitifan sendiri gitu. Ya, Oh berarti sekarang sekolah di situ ini ya, nggak full daring ya? iya Atau ada full daring. shift-shiftan gitu? Kemarin sempat shift-shiftan, cuman udah sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan lah, udah online terus sekarang. Oh sistemnya online ya. Mhm. Nah ya itu gara-gara tugas yang kebanyakan ya tadi lah jadinya ada yang stres ya, namanya pelajar ya, pelajar baru-baru masa pubertas gitu kan. Mhm, masih Masih belum labil. bisa dikasih stres yang segitu, beban yang segitu banyaknya gitu kan. Apalagi masih memang butuh bimbingan, namanya juga peserta didik kan, memang masih butuh dididik, belum bisa dilepas kayak mahasiswa. Oke lah kalau mahasiswa kan masih bisa Mhm. ngendaliin diri sedikit. Nah ini yang namanya pelajar ya memang butuh dididik, namanya pendidikan kan. Nah Kita aja yang balik, mahasiswa aja dikasih tugas pusing juga banyak kan. iya sebenarnya yang mahasiswa pun yang dikasih tugas yang numpuk masih banyak stres juga kan. Iya, Apalagi apalagi yang pelajar heeh, yang masih masih banyak polosnya gitu, masih 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 banyak mikir mainnya juga kan. Ketika mhm. di masa mereka mereka mikirnya masih pengen main gitu dan dibatasi sama tugas-tugas mereka. Ada nggak sih yang kau pernah dengar nggak sih yang ada kasus yang ada juga yang pelajar yang bunuh diri kan gara-gara eh, di masa pandemi ini dia nggak dibeliin PS. Ada nggak, pernah dengar nggak? Ada. Nah itu kan ya mereka juga kayak merasa butuh hiburan juga gitu di masa pandemi, nggak stres gara-gara belajar gitu. Nah Nah, itu tahu nggak cerita cerita lengkapnya gimana tuh? aku sih nggak begitu tahu sih, cuman pernah baca sekilas tentang beritanya itu. Jadi dia bunuh diri lah kan, dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi dikira itu bermasalah dengan sekolah. Kayak tadi Hmm. tugas-tugas numpuk segala macam. Ternyata setelah diselidiki-selidiki, dia tuh meminta sesuatu ke orang tuanya, tapi orang tuanya tuh tidak menuruti itu gitu. Jadi mungkin dia ngerasa kecewa atau apa nggak ngerti juga lah. Nah, di sini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil tuh gimana ya? Orang tua itu selalu menganggap
anak-anak mereka tuh baik-baik aja gitu, ya nggak sih? Padahal orang Iya tua tuh nggak bener tahu juga. kalau anak-anak mereka tuh sebenarnya tertekan gitu. Terus, terlebih lagi, di masa-masa pandemi kayak gini, mereka tuh cuman ngelihat apa yang mereka lihat gitu, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Contoh lah kayak aku Iya, tadi, aku kan cuman kayak adik aku kau tadi ya taunya kan? heeh, Heeh. aku taunya, "Ah, dia nih sekolahnya cuman isi absen aja, kok kayak gini sih? Kayak mana nanti dia mau" kan dia kelas 9 nih, "Gimana nanti mau tes SMA? Belajar nggak pernah, disuruh belajar Iya iya, marah-marah, heeh. tapi dia nanti gini gini gini." Ternyata baru tahu setelah nanya langsung kan, oh ternyata Iya. anak ini tugasnya banyak, gini 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 gini, Sebelumnya kita nggak gitu. ada nanya kan, nggak ada ngasih, Heeh. kita nganggapnya aman-aman aja karena kayak belajar ya cuma ngeliat apa ya, kita nggak tahu apa yang dia lihat kan. Malah dimarah-marahin tuh, "Main HP terus, megang HP terus." Pasti ada lah orang tua yang kayak gitu kan. Nah ya itu sebenarnya juga nambah stres juga ya kan. Mhm, Kebanyakan orang ini nganggapnya ya kalau anak-anaknya megang smartphone atau device lain gitu kan, itu bukan belajar yang ada di pikirannya gitu kan. Tapi main ya game. main, ya sejenis main game atau buka sosial media ini segala macam kan. Mhm, Sehingga menimbulkan kayak suuzon yang baru gitu kan. Ini anak ngapain sih main aja kerjanya nggak ada belajar gitu kan. Padahal dia mhm. sedang belajar online padahal gitu. Jadi anak-anak itu ya nambah, ya aku Kena belajar marah lagi. kena marah, nggak belajar dimarahin Kena juga gitu kan. iya Nah benar. jadi serba salah jadinya, jadi nambah beban mereka juga gitu. Hmm, jadi harus harus care lah sama sesama gitu kan. Ya mungkin nggak cuman salah di orang tua juga, maksudnya, eee, kalau semua orang pasti mengalami terkena Iya, dampaknya inilah kan, orang tua juga pasti mereka pusing juga lah kan, ngurusin iya. ekonomi segala macem gitu. Ya Tapi menurut ya gua ya kita semua ya memang harus care lah satu sama lain mhm, kan, berbagai lapisan gitu kan. Memang bakalan banyak toleransi-toleransi yang apa ya, memang harus kita berikan gitu ke yang lain. Contohnya ya aku di rumah ini itu tuh gimana ya, yang namanya kita di rumah ya kan, hmm, yang kita sedang kuliah nih meskipun kuliah kan, tapi yang namanya ngelihat orang tua kerja itu pasti ada lah rasa nggak enak gitu kan. Kita duduk di sini kuliah meskipun kita kuliah itu kewajiban kita gitu kan. mhm. Cuman ngelihat-ngelihat yang namanya orang tua kerja gitu kan, tetap nggak enak di hati gitu. Nah itu tuh ya harus pandai-pandai lah, paham-paham lah gitu maksudnya ya, semuanya baik dari siswanya, pelajarnya, gurunya juga, orang tuanya juga. Tapi Van, ini ada lagi nih, stres remaja wanita. Nih tadi nyinggung-nyinggung masalah pekerjaan rumah. Nah gimana tuh, kenapa emang itu? Jadi jadi kalian-kalian ini, misalnya apa ya, kayak misalnya, eee, banyak lah kawan-kawan aku juga curhat gitu kan, biasalah kalau cewek-cewek kan curhat-curhatan gitu. Curhat Kadang apa tuh tuh? jadi kadang tuh kami tuh sebagai wanita ngerasa kayak yang, aduh, di satu posisi kita lagi kuliah nih, terus di satu sisi nanti, orang tua kita lah atau siapa gitu kan, "Ini kok nggak dicuci piringnya? Nah, padahal kita lagi kuliah," gitu kan. Ini kalau dari sisi cewek ya, kalau tadi kan dari sisi cowok mikirnya, "Ih, nggak enak lah, nggak bantu gini gini." Kalau kami dari sisi cewek, kami lagi kuliah pun kami disuruh juga gitu. Jadi kayak yang, aduh, tahan-tahan lah selama di rumah Iya ini sih, gitu di kan. rumah aku juga kayak gitu, adikku juga sering itu ya. Iya Jadi kan? kayak heeh, dia kenapa ini masih belum disapuin ini segala macam gitu kan. Ya Padahal padahal mereka lagi lagi kuliah kuliah. pagi-pagi itu pagi-pagi jam berapa itu kan. Udah udah buka laptop udah kuliah gitu kan. Cuma karena ngeliat itu ya jadi kena marah gitu kan, dia lagi kuliah mau ninggalin pada lagi open cam gitu kan. Mhm. Ya Jadi ya walaupun mereka sempat nangis juga itu. Mereka sempat nangis juga gitu kan. Iya nanti katanya gitu kan. Nanti karena disapu kalau pasti udah selesai kesel kuliahnya. kayak gitu tuh. Kayak ngerasa apa ya, ngerasa kayak, apalagi nih ya, nih aku jadi curhat jatuhnya. Apalagi kayak aku misalnya, aku perempuan sendirian di rumah.
Terus Hmm. padahal ada gitu ada laki-laki yang menganggur gitu, tapi kenapa lah susah sekali langkahnya itu untuk tergerak membantu gitu. Jadi kadang itulah, jadi agak dimaklumin aja kalau misalnya perempuan-perempuan yang di rumah itu sering ngomel-ngomel gitu, karena memang capek gitu. Tuh. Iya, memang bisa dimaklumin sih. Cuman gimana ya, sebagai laki-laki aku juga sedikit kurang setuju ya sama yang dibilang tadi, karena apa namanya, Kenapa tuh? mager gerak ya, bukan dalam artian mungkin iya bukan mager dalam artian nggak mau bantu ya. Ya cuman kan baik perempuan ataupun laki-laki kita kan juga sama-sama ada, ya kalau lagi kuliah kita juga lagi kuliah gitu kan. Hmm. Itu aja sih ya, Intinya kita saling membantu saja, saling toleransi. toleransi ya. Boleh, Yoi. boleh. Oke, terus tuh kan eh lanjut lagi nih, keresahan-keresahan yang terjadi selama pandemi nih. Jadi kalau dari aku tuh ya, ada lah udah beberapa kawanku yang cerita curhat sama aku gitu. Kayak mereka tuh ngerasa selama mereka karantina di rumah tuh jadi ngerasa kayak sendirian. Ada nggak yang pernah cerita-cerita kayak gitu juga sama kamu? Kayak cowok jarang lah ya cerita-cerita kayak gitu. Oh, pernah sih aku sempat ini, bukan cerita ya namanya ini. Waktu itu di universitasku kan ada, di universitas kan ada yang namanya bimbingan PA ya. Oh iya iya Jadi iya iya. temanku waktu itu dia cerita ke PA-nya gitu. Walaupun lewat Gmail gitu kan. Dia nanya kayak ini, "Pak, kapan sih kita kuliah offline lagi kayak biasa gitu?" Hmm. Padahal ya sama-sama ngerti lah maksud pertanyaannya, bukan bukan mereka ingin kuliah apa rindu perkuliahannya mungkin. Tapi Rindu maksud pertanyaan mereka kawan-kawannya. itu mereka rindu ketemu sama teman-temannya gitu kan. Jadi Mm-mm. ya mungkin ya sih mereka ngerasa sendiri gitu ya. Kayaknya itu juga 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 jadi nambah ini apa namanya? Pikiran. Nambah ya nambah beban mental mereka ya, jadinya kayak merasa sendiri di rumah ngapa-ngapain sendirian, nggak bisa berinteraksi kan ya. Kayak yang kau bilang Mm-mm. tadi kan, kita lagi Iya. masa apa, pelajar sama mahasiswa ini lagi masa-masanya kita berinteraksi sama yang lain kan. Cuman Mm-mm. sekarang dibatasi berinteraksi lewat virtual. Ya tetap aja rasanya sendiri gitu ya. Cuman Mm-mm. aku sih karena termasuk golongan orang-orang jaim ya kayaknya biasa aja sih. Memang orang jaim itu harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Wah enggak juga, maksudnya ya lebih mengarah ke ini sih namanya apa namanya ya, bukan maksudnya nggak suka bersosialisasi, cuman membatasi diri saja. Terlalu menikmati hidup kalian tuh. Ya terlalu menikmati dunia kita sendiri. Kalau aku malah beda. Aku kan selama udah 8 bulan kayaknya. Iya, 8 bulan atau lebih aku di rumah aja kan. Mm-mm. Jadi 8 bulan aku bener-bener nggak ketemu sama kawan-kawan kuliahku. Ada beberapa baru baru sekitar beberapa minggu belakang ini aku yang bener-bener ngerasa kayak kok aku sendirian ya, kok kayaknya semua kawan-kawan aku pada menghilang, terus lost kontak. Karena juga cobalah, apa coba yang kita mau omongin ketika kita tidak bertemu sama mereka, pasti nggak ada pembahasan kan. Jadi Iya, ya udah tiba-tiba lost kontak meskipun aja lewat gitu. ya via Mm-mm. sosial media pun kayaknya nggak ada pembahasan gitu ya. Iya, iya. Pas ya Terus aku tiba juga pas kayak ketemu yang memang baru banyak gitu kan. heeh, juga Iya kayak udah males benar-benar gitu sih. loh jadi megang HP chatan tuh kayak bukan chatan sama manusia. Jadi sama aja, nggak ada eh, nggak ada baik-baiknya juga gitu. Malah jadi tambah kayak yang aduh main HP lagi, megang HP chatan, chatan pun juga ngerasa kayak bukan ngomong sama manusia gitu, kecuali kok teleponan gitu kan. Itu pun jarang juga sih aku teleponan sama kawan-kawanku. Jadi ya disitulah aku ada pernah ngerasa kayak yang ih kok aku sendirian ya, kok aku ngerasa sepi gitu, nggak ada semua kawan-kawanku kayaknya pada ngilang gitu, aku ada tuh ngerasa tuh kemarin-kemarin kan. Tapi, kayak mana cara baikinnya lagi nih mungkin biar yang lain juga ini kan, ya kita Boleh tuh. sebisa mungkin ngelakuin apa yang kita suka gitu.
Jadi ya udah, apalagi nih sekarang sosmed nih, orang pada buka sosmed kan. Nah, itu sosmed tuh toksik banget tuh kalau menurut aku. Kenapa tuh? Kayak ya misalnya kita main 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 sosmed nih. Mm-mm. Orang sekarang juga lagi sensitif-sensitifannya. Jadi mau berkoar-koar gitu kan netizen-netizen gitu itu malah menurut aku toksik sih. Jadi ya buka sosmed tuh ya cuman sekedar kayak ngeliat-ngeliat aja sih kalau aku. Ya terus ya udah, maksudnya jangan terlalu bersosmed ria lah kalau pesan dari aku. Terus terus juga tips-tips dari aku tuh kalau udah ngerasa kayak jenuh kayak gitu, ngelakuin apa yang kalian suka. Misalnya kalau kalian suka nonton, kalian nonton. Kalau kalian suka baca, kalian baca gitu. Terus kan sekarang Jadi, juga udah nggak entar dulu nih. Menurutmu apa sosmed tuh? itu ini ya, menambah beban kita di masa pandemi ya? Ada baik, ada buruknya sih kalau menurut aku. Iya sih, mungkin ya di masa-masa sekarang ini memang pada sensitif kali memang. Aku ngeliat juga ya banyak ini aja sih pro kontra aja isinya sosmed. Mm-mm. Ya antara si A dan si B bertengkar, ini adu argumen, nggak selesai di sosial media yang ini, lanjut ke sosial media yang ini, terus blok-blokan gitu kan. Iya, jadi kayak apa sih ini sebenarnya? Terus juga itu tuh ladang-ladangnya insecure. Lihat Insecure orang, ya. lihat orang bisa kayak gini, kok aku nggak bisa kayak gitu ya? Apalagi kita Iya nih bener remaja juga tuh sih lagi ya. insecure-insecure-nya loh. Jadi Iya udahlah bener juga. sendirian, nggak ada teman ngobrol. Terus kita jadi berangan-angan, jadi kayak yang, kok orang bisa kayak gini ya, kok aku nggak bisa kayak gini ya. Jadi overthinking. Nah, tuh dibanding jadi bikin tambah kepikiran, mending udahlah jauhin aja gitu. Iya ya bener juga ya. Kita Iya lagi kan? stres kan, ada banyak tugas, lagi menyendiri dengan segala beban hidup kan. Terus Hmm. ngelihat sosmed orang-orang itu di sosmed apa kelihatan ceria, bebannya nggak ada, kayak nggak ada tugas ini segala macam. Jadi nambah down ya jadinya ya. Iya, jadi tambah kepikiran. Apalagi nih yang pada lulusan-lulusan tahun 2020, nah susah cari kerja, pikiran lagi kan, kok orang bisa sukses Iya, ya, aku kok juga aku ini sih, keterima abangku kerja juga baru susah. lulus kemarin itu. Ada Hmm, abang sepupu kan ya baru lulus tahun ini Agustus 2020 gitu kan. hmm, Sebenarnya bisa apa namanya? Ya udah dapet kerjaan gitu kan hmm, di Jakarta, cuman ya namanya masih ini apa namanya? Masih pandemi. situasi pandemi, yang namanya keluarga kan takut ya. Ya udahlah nggak usah dulu Oh, gitu katanya. Jadi nggak jadi dilepas. diambil. Iya sih, sayang sih ya. Iya, jadi kayak lulusan tahun ini ya kayak mau kerja takut, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain Kepikiran. gitu kan. Heeh. Kepikiran Bingung juga, juga. bingung juga. Akhirnya ya udahlah, bantu orang tua aja dulu di toko gitu kan. Kalau kau gimana, Van? Mengatasi rasa jenuh, misalnya nih, lagi kondisi jenuh tiba-tiba nih, walaupun katanya nggak pernah Oh gitu jenuh. ya. Nah, itu gimana tuh? Kalau dari aku ngatasin kondisi jenuh itu ya, kayaknya lebih ke ngatasin beban-beban gitu ya. Gini aja sih. Kalau dari aku jangan terlalu dibawa pikiran apa yang namanya ini Hmm, kayak misalkan tugas menumpuk terus apalagi banyak kuis, banyak ulangan, banyak ini segala macam, ya jalanin aja gitu. Bisa nggak bisa, ya udah jalanin aja gitu. Jangan dibawa stres lah pokoknya. Jangan sampai dibawa kepikiran sampai kita stres mikirinnya. Soalnya kalau kita kepikiran ya mikirin boleh gitu, tapi jangan dijadiin beban gitu. Ada mm-mm, tugas kerjain, nggak paham coba cari referensi tanya ini kan informasi banyak sekarang mm-mm, juga sebenarnya kita punya hak sih untuk kayak untuk tugas ya untuk tugas punya hak untuk nuntut dalam artian nuntut ilmu kan kita kan memang untuk nuntut ilmu ya jadi kita mm-mm, punya hak untuk nanya ke guru nanya ke dosen misalkan kalau mahasiswa untuk kalau misalkan nggak paham kurang ini segala macam minta referensi. Nah itu sih untuk tugas ya terus ya jalanin aja lah hidup nggak cuma sebatas eh apa nggak sebatas sekolah sama kuliah gitu
ada Masih yang lebih panjang. besar lagi, masih panjang itu, bukan cuman itu. Jadi jangan jangan dilihat apa namanya kuliah itu sebagai titik akhir. Jadi kalau kita ngeliat sebagai titik akhir kayak ya kalau kita nggak nyelesain kita stres gitu kan. Mm-mm. Terus apalagi ya kalau jenuh pas lagi pandemi, ya itu tadi aku setuju juga sih kayaknya kurangi main sosmed sekarang nih. Kalau kalau sekiranya kita nggak punya keperluan, cuman mau ngeliat story orang, mau ngeliat ini segala macam, kayaknya kurangi main sosmed. Soalnya ya kita bakalan down juga jadinya ngelihat kehidupan orang lain. Padahal orang lain itu pun belum tentu juga lagi seneng Iya. ya. Iya, 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 Bisa iya. jadi dia pura-pura seneng di story mereka gitu. Jadi ya kurangin aja gitu. Kalau memang nggak perlu. Tapi kalau Mm-mm. ada kegiatan produktif di situ ya silahkan lakukan. Seperti apa webinar, ikut seminar-seminar ya boleh juga. Terus apalagi ya? eh Kalau lagi stres, ya cari Tetap, hiburan lah, tetap cari hiburan. menjaga menjaga apa ya, koneksi Ya biar jaga koneksi. Meskipun kita mm-mm. dibatasin ya. Menurut aku nih pandemi ini bukanlah suatu hambatan kita untuk ini apa namanya? Bukan sebuah batasan kita buat berinteraksi gitu. Tapi Mm-mm. harusnya jadi momentum baru atau jadi challenge baru buat kita buat nemuin apa namanya cara berinteraksi baru. Contohnya kayak ya sambil main Among Us mungkin bisa kan? Contoh itu kan contoh. Main Among Ya Us, cari belajar cari bahasa temen, Inggris gitu ya. ya belajar bahasa Inggris online. Ya tetap cari teman bicara lah gitu kan. Soalnya jangan sampai menyendiri lah. Soalnya kalau beban ditanggung sendiri kayaknya agak berat ya. Iyalah pasti. Tetap cari teman bicara. Ataupun sekarang yang kita bisa ini keluarga yang paling dekat gitu kan. Yang Iya. nggak terbatas virtual itu juga bisa. Coba terbuka aja gitu. Itu sih. Dan jangan melupakan toleransi di antara keluarga itu. Ya, toleransi perlu. Harap-harap maklum aja gitu. Cuman jangan jangan Tapi pula ini apa tuh? kadang-kadang ini kan ya nggak tahu sih. Kadang kita ini kan berprasangka juga kan. Ini orang beneran kuliah apa enggak sih? Iya sih, aku Iya juga sering kan? gitu sama adik aku. Iya Ini kan? dia nih beneran sekolah atau enggak? Kelihatannya kelihatannya kayak ini aja, tapi ya itulah banyak-banyak toleransi lah. Cuman jangan sampai nggak tahu diri juga kita kita yang nggak kuliah nanti kita bilang kuliah juga gitu kan. Nah itu ya Iya, cari kesempatan juga namanya. bener, 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 bener. Aku tadi dengar apa sih, ada kau tuh bilang eh pandemi itu kita harus apa ya, kayak apa sih ya bahasanya, kalau aku tuh ngelihat pandemi ini tuh bisa jadi ajang kita buat tahu diri kita sendiri gitu. Jadi ketika pandemi selesai kita menjadi manusia yang baru gitu, gitu nggak sih? Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya jadi aku selama pandemi ini kan nih kita jatuhnya kayak merenung secara tidak langsung kan. Jadi Hmm, kadang kadang tuh kalau lagi di kamar sendirian tuh mikirnya gini, "Oh ternyata aku tuh gini ya orangnya, oh ternyata aku tuh gini." Jadi tahu gitu, ternyata diri kita tuh kayak gini, jadi lebih bisa mengenali diri sendiri gitu. Nah, dari ya kita bisa mengenali juga diri sih kita ya. sendiri, kita jadi menyayangi diri kita sendiri gitu. Jadi nanti ketika pandemi selesai, inilah aku yang baru gitu. Ya, sama satu lagi tadi tuh banyak-banyak apresiasi diri aja ya, biar kita Iya nggak benar. stres gitu. Banyak-banyak Heeh, berterima kasih lah gitu. heeh. Menyemangati diri sendiri. Oke, ini udah hampir setengah jam nih kita ngobrol. Ya, udah intinya udah dapat kan ya gimana cara kita ngatasin mental health di masa Mm-mm. pandemi ini.
Jangan terlalu dibawa serius, bawa slow. Iya, buat slow aja, santuy. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja bincang-bincang kita di episode kali ini. Semoga Ya, bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Kalau misalnya amin. kalian lagi merasa jenuh sekarang, lagi ngerasa bosen, nggak tahu mau ngobrol sama siapa, nggak tahu mau ngapain, pesan dari kami adalah kalian harus menyayangi diri kalian lah. Jadi ya terserah kalian mau ngelakuin apa aja yang kalian suka Ya, gitu. Nikmati hidup. Hidup tuh cuma sekali ya, gitu. Dan jangan sampai melakukan keputusan-keputusan yang nanti kalian sesali. Contohnya seperti sampai eksplorasi kayak aja banyak-banyak ya. bener. Oke. Tutup Van. Kau lah. Oke, demikianlah podcast kita kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Yuk, sampai jumpa. The 8 Podcast.